Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewan Juri dan juga hadirin yang kami hormati serta seluruh yang hadir baik di Zoom meeting maupun di live streaming YouTube Kemenang Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan diri. Barangkali ada yang masih belum kenal, nama saya Mahfudah, Kepala MTS Negeri 6 Bantul, dan alhamdulillah baru minggu kemarin kami atas ridho dan rahmat Allah SWT mendapatkan anugerah sebagai juara 3 Kepala MTS berprestasi tingkat nasional. Ini juga berkat dukungan dari semua pihak. Yang berikutnya pada kesempatan kali ini sebagai kami akan memaparkan beberapa hal. Next Mbak Eva, sebagai ASN maupun sebagai leader dalam hal ini adalah kepala madrasah, berkinerja berdasarkan 5 nilai ASN Kementerian Agama maupun berdasarkan nilai-nilai ASN Republik Indonesia sudah menjadi nafas dan perilaku keseharian kami. Dan produknya adalah Best Practice 6+ Proyu Matsanaba yang akan kami paparkan sebagai program inovasi MTS Negeri 6 Bantul. Apa yang latar belakangi lahirnya 6+ Proyu Matsanaba? Awal kami ditugaskan di MTS Negeri 6 Bantul, kami menginventarisir beberapa permasalahan yang kami anggap urgent. Di antaranya adalah permasalahan siswa, orang tua, guru, perpras, dan juga prestasi. Berdasarkan pengamatan kami, kondisi siswa pada saat itu yang sekolah di MTS Negeri 6 Bantul bukan merupakan tujuan utama. Mereka lebih kepada second choice, bahkan last choice. Jadi setelah tidak diterima dimanapun, kemudian mereka sekolah di MTS sehingga motivasi belajar siswa rendah. Kemudian dari sisi orang tua kurang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya, kurang kooperatif dan lebih menitipkan pendidikan kepada madrasah. Dari sisi guru lebih mengajar kepada metode konvensional, kurang memperhatikan bagaimana perbedaan siswa sebetulnya bisa di-up-kan, dan guru juga masih lebih kepada hanya sekedar menjalankan kewajiban untuk mengajar. Kemudian dari sarpras, baik lingkungan madrasah, kelas, kemudian laboratorium, kantin, perpustakaan, semuanya kurang mendukung untuk proses belajar mengajar. Jadi lingkungannya gersang dan kurang mendukung. Kemudian dari segi prestasi, ketika itu prestasi siswa baru sampai pada tahap kabupaten. Prestasi guru belum ada, bahkan prestasi madrasah. Dari sinilah kemudian kami membentuk suatu tim yang terdiri dari KTU, Waka, dan juga beberapa bapak ibu guru, dan sepakat untuk membuat satu program inovasi yaitu 6+ Proyu Matsanaba. Next Mbak Eva. Apa itu 6+ Proyu Matsanaba? Adalah suatu program unggulan MTS Negeri 6 Bantul yang berisi 10 program inovasi. Di antaranya adalah PTSP Cermat, Imam, Tabah, Matsanaba, Dicinta di Hati, MDSP, Presentasi, Butera, Perak, Satria, dan juga Mitra. Nah, kemudian apa saja keuntungan dari 6+ Proyu Matsanaba? Di sini kami akan memaparkan terkait dengan kondisi before after. Secara lebih sederhana, semua sudah tertuang dalam standing banner. Jadi di sini adalah kondisi before, di sini adalah program, di sini adalah kondisi after. Kondisi before ini ada silang-silang, mohon maaf, jangan salah persepsi bahwa itu tidak ada kegiatan, tidak ada program, tidak. Karena before ketika itu memang
Perak dan Satria tidak ada kegiatan. Maka ini hanya sekedar ikon, kita silang. Kemudian ini adalah afternya. Kemudian di sana ada gambar baterai lowbat dan seterusnya, itu memang ada tapi hanya sedikit dan kurang dilaksanakan secara maksimal. Kita lanjutkan kepada kondisi before after. Yang pertama adalah PTSP Cermat, yaitu layanan terpadu satu pintu, cepat, mudah, ramah, dan tuntas. Dulu orang mau ketemu petugas saja susah, SDM kurang kompeten sehingga pelayanan lambat. Sekarang PTSP sudah by digital, pelayanannya cepat, mudah, ramah, tuntas, dan SDM-nya sudah kompeten. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah imam, yaitu Intan Amalia Maksanabar. Ini sebagai benteng pembentukan karakter sehingga akan mencetak generasi yang solid secara ibadah, juga solid secara sosial. Dulu karena tidak dikoordinir dengan baik, maka anak-anak sering abai terhadap kegiatan peningkatan impact di madrasah. Sekarang alhamdulillah semuanya sudah diprogram dengan baik, semuanya sudah ada petugasnya, sehingga berbagai macam kegiatan impact di MTS Negeri 6 Bantul maka akan terlaksana dengan sangat terkoordinir dengan ada petugasnya masing-masing. Dan banyak sekali kegiatan impact yang ada di MTS Negeri 6 Bantul. Selanjutnya adalah tabah, yaitu tahfidz perspektif hitobah. Di Yogyakarta hampir semua madrasah sudah melaksanakan tahfidz karena ini adalah program mandatori. Tapi di MTS Negeri 6 Bantul tahfidznya adalah perspektif hitobah. Dan kami mempunyai kelas unggulan tahfidz yang mempunyai target. Kalau dulu pembelajaran tahfidz belum ada target, kami punya kelas unggulan, bisa kelas reguler, punya target anak yang lulus dari MTS Negeri 6 Bantul minimal 6 juz. Dan setiap tahun kami mengadakan wisuda tahfidz dengan dihadiri oleh para pejabat, diliput oleh stasiun TV, dan ini menjadi motivasi anak-anak di kelas unggulan tahfidz. Selanjutnya adalah Maksanabar Cinta di Hati. Ini adalah core KBM untuk guru-guru di tempat kami. Ketika cinta yang kita berikan, maka cinta juga yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita mendidik dengan hati, maka akan sampai ke dalam hati. Ini core bagi kami. Yang selanjutnya adalah MBST, Madrasah Bebas Sampah Plastik. Sebelumnya, kondisi lingkungan di madrasah awal kami ditugaskan di MTS, kondisinya hampir di setiap sudut madrasah menggunung, sampah ada di mana-mana. Lingkungannya kotor, kantin kumuh, bahkan sebagai sarang tikus. Oleh karena itu kami mencanangkan satu program MBST, dan sekarang MTS Negeri 6 Bantul menjadi Madrasah Adiwiyata Provinsi, Madrasah Sehat Provinsi, Madrasah Kantin Sehat terintegrasi PEJAS, terintegrasi BPOM, dan PEJAS nominasi nasional. Juga bersertifikat halal. Kondisi kantinnya pun Pak Kakan sudah mirsani sendiri, betul-betul bikinis dan halal, hilal nama kantinnya. Dan yang berikutnya adalah MBST, kemudian yang berikutnya adalah Butera, Budaya Presentasi, prestasi setiap siswa setiap hari. Ini juga betul-betul memacu anak-anak kami, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa prestasi ketika itu masih sangat minim. Dengan adanya program presentasi, maka MTS Negeri 6 Bantul banjir prestasi, baik prestasi akademik, non akademik, prestasi siswa, guru, madrasah, bahkan prestasi kepala madrasah. Berikutnya adalah Butera, Budaya Literasi. Dulu perpustakaan itu hanya sebagai gudang untuk menumpuk buku, bahkan sebagai tempat untuk sembunyi dan tempat untuk tidur bagi anak-anak yang tidak mau mengikuti pelajaran di kelas. Sekarang, alhamdulillah, perpustakaan The Talentalib MTS Negeri 6 Bantul sudah terakreditasi A, pelayanannya sudah by digital, untuk nama, kemudian logo, dan pelayanan alhamdulillah sudah terlaunching baik oleh Pak Bupati, Pak Kakanwil maupun Pak Kakan ketika itu. Dan sekarang menjadi destinasi utama sumber ilmu pengetahuan bagi siswa. Selanjutnya adalah Perak,
Pengajian rutin Ahad Kliwon ini sebagai majelis untuk peningkatan intak, juga sebagai sangat efektif untuk dijadikan sebagai tempat sosialisasi berbagai macam program. Terjadi komunikasi dua arah secara langsung antara orang tua dengan madrasah. Dan sebelum pengajian perak ini, maka akan diadakan simaan oleh siswa-siswa yang dari kelas tahfidz. Sebelumnya tidak ada. Selanjutnya adalah satria. Satria sebagai tempat untuk membentuk penguatan karakter anak melalui berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang semuanya bersifat happy fun. Sebelumnya tidak ada. Yang terakhir adalah mitra, menjalin interaksi jaringan kerja. MTS Negeri Bantul selalu mengedepankan koordinasi dengan berbagai macam instansi terkait yang sebelumnya masih sangat minim. Dan dengan adanya 16 proyek sanada, maka hasilnya bisa kita lihat. Yang pertama adalah prestasi, input, output, dan branding. Prestasi tadi kami sudah menyampaikan. Kemudian untuk input, PPDB, alhamdulillah animo masyarakat terus meningkat. Kami bahkan tidak hanya 2 kali lipat yang mendaftar, bahkan 3 sampai 4 kali lipat. Kemudian untuk selanjutnya, iya, input, output, sebaran alumni kami alhamdulillah banyak yang iman, SMA, SMK negeri favorit di sekitar Jogja, dan mereka tetap eksis dan berprestasi di sekolah lainnya. Selanjutnya adalah branding. Branding madrasah kami adalah sebagai madrasah tahfidz, adiwiyata, aktif literasi nasional, madrasah riset, madrasah ramah anak, madrasah digital, madrasah sehat, dan juga madrasah SKS. Sebagai madrasah digital, MTS Negeri Imam Bantul terus berprogres menuju cyber madrasah. Next, Mbak Ev. Ya, terus berprogres menuju cyber madrasah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, dengan adanya 16 proyek sanada ini, maka MTS Negeri Imam Bantul terus melaju menuju madrasah hebat bermartabat, madrasah mandiri berprestasi berkelas dunia, dibuktikan dengan yang pertama adalah kepercayaan animo masyarakat yang terus meningkat, yang kedua adalah banyak dilirik dan dikunjungi oleh madrasah lain se-Indonesia maupun dalam Yogyakarta untuk studi tiru, dan yang terakhir adalah banyaknya prestasi yang tadi sudah kami sampaikan. Demikian, ini adalah kumpulan berbagai macam YouTube dan link berita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Madrasah dicinta di hati, mendidik dengan cinta. Oke, baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Yogyakarta berhati nyaman. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Burung Likan, Gunung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Dewan Juri beserta Bapak Ibu dari madrasah yang saat ini mengikuti verifikasi ASN Excellent. Perkenalkan, saya Rina Harwati. Saya adalah seorang guru dan juga sekaligus waka kurikulum, yang ketugasan saya sebagai waka itu juga bersamaan dengan ketugasan Ibu Kepala Madrasah yang pada waktu itu hadir di tahun 2020 di MTS Negeri Imam Bantul. Sebagai seorang guru maupun waka kurikulum, saya sangat banyak bersinggungan dengan beliau, bahkan segala hal yang akan direncanakan, yang akan diprogramkan itu pasti sudah dikomunikasikan, tidak hanya dengan waka kurikulum tapi semua waka, KTU, dan ini dikoordinasikan dengan baik sehingga teman-teman di madrasah tidak merasakan adanya keterkejutan karena semuanya sudah dibahas, sudah dikoordinasikan, kemudian disosialisasikan. Itu merupakan kelebihan Ibu Kepala yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Kepala Madrasah adalah sosok yang religius menurut saya, seperti itu. Kenapa religius? Beliau hadir pertama itu selalu bilang untuk bisa mencapai segalanya yang diperhatikan, yang dibenahi adalah sholatnya. Nah, ketika itu sudah dijadikan
sebagai pegangan. Jadi ketika anak didik, bapak ibu guru, pegawai semuanya sudah sholatnya baik, mujahadahnya baik, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Dan ini juga beliau terapkan tidak hanya sebatas perintah saja, tidak hanya sebatas instruksi saja, tetapi beliau terjun langsung. Bahkan saat memantau salat duha anak-anak, beliau tidak segan-segan memberikan contoh di hadapan bapak ibu guru untuk mengondisikan dengan baik. Begitu juga dengan mujahadah dan sebagainya, sehingga karena ada nilai religius di situ, kita bekerja itu selalu dalam sebuah kenyamanan. Seperti itu yang kami tanggung. Kemudian yang ketiga, ibu kepala ini seorang yang gesit, ini senada dengan visi madrasah SNM Bantul, gesit pesanku. Setiap informasi yang beliau peroleh itu langsung ditindaklanjuti, langsung share. Ini bagaimana baiknya bapak ibu. Nah itu terutama di kalangan warga KTU dulu, baru nanti setelah terkonsep dengan baik kita akan melibatkan guru-guru. Dan beliau ini tidak hanya aktif di madrasah, tapi juga di masyarakat, di beberapa organisasi yang beliau ikuti. Dan insya Allah tidak diragukan lagi ketika kemarin sudah meraih juara sebagai camat berprestasi tingkat nasional, maka sekarang juga sudah saatnya layak sebagai ASN Excellent Kabupaten Bantul. Monggo Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalila Maharani, kelas 9 MTS Bantul, pengurus OSIM periode 2022-2024. Di bawah kepemimpinan Ibu Muftah SAG MPDI, semua kegiatan siswa di madrasah berjalan dengan sangat baik, terutama kegiatan yang dimiliki para siswa-siswi di MTSN Bantul. Salah satu program MTSN Bantul adalah presentasi, yaitu prestasi setiap siswa setiap hari. Hal itu dibuktikan dengan kami telah meraih prestasi dengan mengikuti berbagai macam event perlombaan dan menjuarainya dalam bidang akademik maupun non-akademik. Contohnya adalah kami juga mengadakan berbagai macam ekstrakurikuler, di antaranya yang sudah menjuarai di dalam bidang internasional dan nasional adalah riset dan robotik. Tentu saja itu tidak luput dari kinerja Ibu Muftah yang sangat ekselen. Kami para siswa sangat bangga terhadap kinerja beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aini, saya representasi dari orang tua siswa. Alhamdulillah saya sangat bersyukur putra saya bisa belajar di MTSN Bantul, karena pada masa kepemimpinan Ibu Muftah SAG MPDI ini tidak hanya fokus pada capaian akademik siswa saja rupanya, tapi juga memperhatikan semua aspek dari bakat, minat, serta potensi dari siswa. Putra saya sendiri karakternya sangat pendiam, tapi di MTSN Bantul dia sangat nyaman dan juga dia asik sekali berkegiatan baik di OSIM, di PNM, maupun juga dia juga di riset. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu berhasil memenangkan di skala nasional seperti itu. Dan kami sebagai orang tua juga sering memperoleh informasi mengenai prestasi yang betul-betul diikuti dari siswa, guru maupun sekolah. Demikian, saya kira sangat layak beliau menjadi ASN Excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.